Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lung Ayu Naila dengan NPM 2516051041 dari kelas Abi 1 Rek A dengan dosen pengampun M. Iqbal Harori. Video ini saya buat guna menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan UAS bagian 1. Ekonomi itu penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Istilah ekonomi sering kita dengar dalam berbagai aktivitas, mulai dari memenuhi kebutuhan hingga mengelola pengeluaran. Sejak sebelum kita lahir, orang tua sudah membuat keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan hal ini menunjukkan bahwa proses ekonomi selalu berjalan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita terus berhadapan dengan berbagai pilihan dan keterbatasan. Mempelajari ilmu ekonomi membantu kita memahami cara mengambil keputusan yang lebih efektif. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pasar seperti penawaran, permintaan, harga, biaya, dan berbagai kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya. Sementara itu, bisnis adalah kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan untuk bertahan dan berkembang melalui pengelolaan modal, tenaga kerja, produk, serta hubungan dengan pasar dan lingkungannya. Ekonomi memberikan dasar teori dan analisis, sedangkan bisnis menerapkan teori tersebut agar perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan mencapai keuntungan. Ekonomi mikro berfokus pada analisis perilaku dan interaksi unit ekonomi individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Misalnya, menentukan harga suatu barang dan mencapai kepuasan maksimum dengan ruang lingkup yang kecil dan sempit. Sedangkan ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang besar dan luas, menganalisis kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau agregat suatu negara, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal atau moneter, dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Investasi diartikan sebagai pengeluaran sejumlah dana atau penanaman sumber daya lainnya pada saat ini ke dalam suatu aset atau barang modal, dengan harapan utama untuk memperoleh keuntungan, pendapatan, atau profit di masa yang akan datang. Para ahli mendefinisikannya sebagai komitmen untuk membiayai kegiatan produksi yang akan meningkatkan kapasitas output perekonomian yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan nasional. Ekonomi hijau atau green growth didefinisikan sebagai suatu bentuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, tangguh, dan inklusif secara sosial yang secara fundamental ramah lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rendah karbo dan membatasi pengurasan sumber daya alam, serta mengintegrasikan sektor ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Contoh dari ekonomi hijau itu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat, yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kaitannya dengan ekonomi hijau, penggunaan energi surya secara masif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbo. Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada penciptaan laba untuk penduduk lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meskipun bersifat lokal, ia dapat mencakup ekspor dan teknologi, dan tidak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air, tetapi juga pariwisata, transportasi, dan pertambangan. Akhir-akhir ini, prinsip ekonomi biru di Indonesia tercermin dalam upaya pembangunan berkelanjutan seperti kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota,
perluasan area konservasi, dan penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Indonesia masih lambat bersaing dengan negara maju karena 3 masalah utama yang saling berkaitan. Pertama, birokrasi yang rumit dan kurang efisien membuat proses perizinan usaha, investasi, dan pengembangan industri memakan waktu lebih lama. Ketidakpastian regulasi dan tumpang tindih kebijakan juga sering membuat pelaku usaha enggan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata antar daerah menyebabkan kesenjangan keterampilan di masyarakat. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses ke sekolah yang lebih baik, sementara daerah terpencil masih kekurangan tenaga pengajar, fasilitas, dan sarana belajar. Akibatnya, banyak tenaga kerja tidak memiliki kemampuan untuk dibutuhkan di industri modern untuk bersaing di pasar global. Ketiga, infrastruktur yang belum merata, seperti jalan, transportasi, listrik, dan internet, turut menghambat efisien ekonomi. Karena daerah dengan infrastruktur lemah menghadapi biaya logistik yang lebih tinggi, sehingga produk lokal sulit bersaing dengan negara maju yang infrastrukturnya jauh lebih efisien. Ketiga faktor ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat karena dunia usaha, tenaga kerja, dan pemerintah tidak bekerja dengan kecepatan yang sama dalam mendukung peningkatan daya saing nasional. Alasan utama lambatnya daya saing Provinsi Lampung dan tingginya kemiskinan bersumber dari ketidaksesuaian antara potensi agraris yang besar dengan kualitas sumber daya manusia dan ekosistem pendukungnya. Lampung gagal mentransformasi dirinya dari pengekspor bahan mentah menjadi pusat agroindustri bernilai tambah tinggi karena kurangnya SDM terampil untuk hilirisasi dan minimnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap angkatan kerja. Solusinya harus berupa transformasi struktural melalui penguatan pendidikan vokasi yang fokus pada hilirisasi komoditas unggulan, reformasi birokrasi, dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menarik investasi industri pengolahan sehingga menciptakan lapangan kerja formal yang stabil dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara merata. Kabupaten Lampung Utara lambat bersaing karena masih sangat bergantung pada sektor primer dengan minimnya hilirisasi komoditas yang menyebabkan nilai jual rendah dan kerentanan ekonomi lokal. Masalah ini diperparah oleh kesenjangan keterampilan pada SDM lokal yang tidak sesuai kebutuhan industri, serta keterbatasan infrastruktur logistik yang menaikkan biaya transportasi. Solusinya harus berupa transformasi struktural dengan memberikan insentif investasi untuk industri pengolahan dan implementasi program vokasi terintegritas yang melatih tenaga kerja lokal pada keahlian quality control dan operasi mesin agroindustri. Didukung oleh perbaikan masif pada infrastruktur jalan kabupaten untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan dana saing daerah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan UAS bagian 2. Pada pertemuan awal, tepatnya tanggal 3 November 2025, kegiatan perkuliahan diawali dengan sesi perkenalan antar dosen dan mahasiswa untuk membangun suasana kelas yang lebih akrab. Setelah itu, Pak Iqbal menyampaikan pembahasan singkat mengenai isi buku yang akan digunakan sebagai referensi utama selama perkuliahan. Dalam penjelasannya, beliau mengaitkan konsep ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai ekonomis manusia sejak sebelum lahir, proses konsumsi dan produksi dalam keluarga, hingga peran mahasiswa sebagai pelaku ekonomi yang aktif. Hal tersebut berkaitan dengan teori kelangkaan, teori kebutuhan manusia, serta teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro, yang menunjukkan bahwa setiap individu merupakan pelaku ekonomi yang melakukan pilihan rasional. Contoh konkret yang dibahas adalah perjalanan mahasiswa dari kos menuju kampus yang melibatkan berbagai aktivitas ekonomi seperti transportasi, konsumsi, dan penggunaan jasa.
Selanjutnya, pada pertemuan kedua, tepatnya tanggal 10 November 2025, kelas ini difokuskan pada pembahasan berita mengenai kondisi ekonomi Indonesia terkini. Mahasiswa diajak untuk menganalisis fenomena ekonomi yang sedang berkembang seperti tren penggunaan pakaian thrift, di mana dengan adanya langkah tegas dari pemerintah dalam menertibkan impor legal, khususnya pakaian bekas, yang selama ini menekan industri fashion lokal. Kebijakan tersebut dinilai memberi sinyal positif karena mulai terlihat tanda-tanda kebangkitan bisnis distro dan brand lokal, sehingga mekanisme permintaan dan penawaran berjalan lebih sehat. Harga mencerminkan biaya produksi yang wajar, dan produsen lokal mendapat ruang untuk berkembang. Selain itu, dibahas pula mengenai denominasi mata uang dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi. Rencana redenominasi rupiah, penyederhanaan nilai nominal uang dengan mengurangi angka nol tanpa mengubah nilai realnya. Intinya, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah transaksi, pencatatan keuangan, dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran agar rupiah lebih praktis dan kredibel. Dampaknya secara ekonomi tidak menurunkan daya beli masyarakat, namun dapat meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah, memudahkan aktivitas bisnis dan akuntansi. Pada pertemuan ini juga diberi tugas wawancara kelompok studi pasar modal yang membahas dampak kondisi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal. Pertemuan berikutnya, tepatnya tanggal 17 November, kegiatan perkuliahan ditiadakan karena Pak Iqbal memberikan keringanan kepada mahasiswa untuk beristirahat setelah kegiatan BFG. Meski tidak ada pertemuan, mahasiswa tetap diberikan tugas akademik berupa resume buku dengan judul buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi karya Pak Iqbal Harori dan Nidya Eka Sobita. Tugas ini diberikan sebagai bentuk penguatan pemahaman materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan selanjutnya, tepatnya tanggal 24 November 2025, pertemuan ini diisi dengan pembahasan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Hasil dari kelompok saya yaitu pasar modal berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat mendorong konsumsi yang berdampak pada kinerja perusahaan dan kenaikan harga saham. Kondisi pasar yang stabil meningkatkan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi. Meskipun pasar modal memiliki peluang keuntungan, risiko kerugian tetap ada, sehingga analisis laporan keuangan sebelum berinvestasi sangat penting. Bagi pemula, disarankan memilih saham blue chip jangka panjang seperti BRI, BCA, Mandiri, dan Telkom dengan modal awal minimal 1 lot, serta menggunakan platform aman seperti Stockbit atau edukasi. Secara tidak langsung, pasar modal turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Dari kesimpulan berikut, berkaitan dengan teori permintaan dan penawaran, teori investasi, dan teori perilaku produsen. Peningkatan pendapatan masyarakat meningkatkan permintaan yang mendorong perusahaan memperluas produksi dan meningkatkan kinerja keuangan, tercermin pada kenaikan harga saham. Pasar modal yang stabil menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modal. Selain itu, teori risiko dalam pengambilan keputusan bisnis menjelaskan bahwa setiap investasi memiliki potensi untung dan rugi, sehingga analisis laporan keuangan menjadi dasar rasional bagi pelaku bisnis. Investasi pada saham blue chip mencerminkan strategi bisnis jangka panjang yang berorientasi pada stabilitas dan keberlanjutan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja. Pada pertemuan selanjutnya, tepatnya 1 Desember 2025, pembahasan hasil wawancara sektor real dilanjutkan. Mahasiswa memperdalam analisis mengenai permasalahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di sektor real. Contoh dari hasil wawancara kelompok saya yaitu toko keripik Nadia sukses bertransformasi dari usaha sampingan berbekal modal 10.000 menjadi UMKM yang berhasil menembus pasar internasional. Kunci utama perkembangannya adalah komitmen teguh pada kualitas produk. Terbukti dari kesediaan pemilik mengganti pemasok dengan biaya yang lebih tinggi demi menjaga standar bahan baku.
stabilitas internal yang didukung oleh hubungan baik antar pegawai dan strategi harga kompetitif dengan memanfaatkan bahan baku murah bernilai jual tinggi turut menopang operasional. Meskipun sempat mengalami masa sulit saat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sistem titip jual, usaha ini menunjukkan ketahanan dengan beradaptasi dan kini telah memiliki toko fisik sendiri, serta terus menikmati lonjakan pendapatan musiman, terutama pada musim mudik lebaran. Dari kesimpulan berikut dapat dikaitkan dengan teori biaya produksi dan kualitas. Dalam teori ini, peningkatan biaya tidak selalu merugikan jika menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan meningkatkan nilai jual. Kesediaan membayar bahan baku yang lebih mahal tetapi berkualitas membuktikan bahwa biaya produksi yang efisien dan tepat sasaran dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar. Pada pertemuan terakhir, tepatnya tanggal 8 Desember 2025, kegiatan perkuliahan difokuskan pada diskusi berita ekonomi. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis terhadap isu-isu ekonomi yang sedang terjadi. Salah satu berita yang dibahas yaitu mengenai bencana alam di Sumatera. Jelaskan bahwa selain menimbulkan kerugian ekonomi, bencana juga dapat memicu peningkatan aktivitas pada sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan alat berat. Di mana belanja pemerintah dan masyarakat untuk rehabilitas serta rekonstruksi mendorong permintaan barang dan jasa, meningkatkan produksi. Selain itu, dari sudut pandang teori permintaan dan penawaran, meningkatnya kebutuhan akan material bangunan dan jasa perbaikan menyebabkan kenaikan permintaan pada sektor tersebut, sehingga pelaku usaha yang bergerak di bidang terkait mengalami peningkatan pendapatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.